Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Alfani. NIM 1910 2210 18. Saya akan menceritakan tentang Kinde Laras dan ayam jagonya. Oke, kita langsung ke dalam videonya. Alkisah. Di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Permaisuri, hari ini kau terlihat cantik sekali. Baginda bisa aja. Mungkin ini bawaan bayi yang sedang saya kandung. Bagaimana keadaan bayi kita? Sehatkah? Alhamdulillah iya. Sesuatu banget Baginda. Walaupun kadang aku merasa mual, tapi aku dan bayi kita baik-baik saja, Kanda. Syukurlah, jaga kandunganmu baik-baik saja ya, Dinda. Insya Allah, Kanda. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Sudah tahu aku lebih cantik, lebih smart, lebih oke. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri. Tidak lama kemudian, selir menjalankan rencana jahatnya. Raja, badanku terasa tidak enak. Enggan rasanya tubuh ini untuk bangkit dari tempat tidur. Aduh, apa yang terjadi padamu, selir? Aku tidak tahu, tapi rasanya sakit sekali. Pengawal, panggil tabib istana. Baik, Raja. Tidak lama, tabib istana datang dan memeriksa keadaan selir. Tabib, apa yang terjadi pada selir? Ada seorang yang telah meracuni minuman selir. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, Dewi Limaran. Apa? Tidak kusangka permaisuriku mempunyai perangai yang keji. Tidak lama kemudian, Raja memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Patih, buang permaisuri jahat ini ke hutan. Baik, Baginda. Jangan, Baginda. Hamba tidak tahu apa-apa. Hamba tidak pernah berusaha meracuni selir. Dasar permaisuri tidak tahu diri. Enyah kau dari kerajaanku. Tolong, percaya pada hamba, Baginda. Ini semua fitnah. Cukup. Dasar penipu. Kau menggunakan air mata palsu untuk meluluhkan hatiku. Aku tak akan tertipu dengan muslihatmu itu. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tapi patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh. Terima kasih, Patih. Sama-sama, Yang Mulia. Oh ya, jika Yang Mulia tak keberatan, saya punya sebuah gubuk tua di tengah hutan ini.
Yang mulia boleh di sana untuk tinggal sementara. Baik sekali hatimu, Patih. Semoga Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikanmu. Patih kemudian kembali ke istana dan menemui raja. Patih, apakah engkau telah melaksanakan apa yang aku perintahkan? Iya, Baginda Raja. Saya telah menjalankan tugas dari Baginda. Bagus, bagus. Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur. Raja wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku. Aku harus pulang sekarang dan memberitahu ibu tentang ini. Ibu pasti senang. Setelah 3 minggu, telur itu menetas, tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Kukuruyu. Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Dengan suara yang nyaring dan indah. Apa? Ayam ini berkokok aneh sekali. Ibu, ayamku berkokok aneh sekali. Ia mengatakan bahwa aku adalah putra dari Raden Putra. Apakah benar yang dikatakan ayamku? Benar, anakku. Kau adalah putra dari Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Kalau begitu, izinkan aku pergi ke istana untuk menemui ayah. Baiklah, anakku. Ibu memberi izin padamu. Hati-hati di jalan. Cindelaras pergi ke istana, ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Mereka menentang ayam jago Cindelaras. Kemudian, ayam jago Cindelaras pun bertarung melawan ayam-ayam jago milik penyambung ayam tersebut. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat ia telah mengalahkan lawannya. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Putra menyuruh ulu balangnya untuk mengundang Cindelaras. Hamba menghadap Paduka. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata. Aku dengar ayammu sangat tangguh. Sekarang aku akan mengujinya sendiri. Baiklah, kalau Baginda menghendaki seperti itu. Tapi saya mengajukan satu syarat. Jika ayamku kalah, maka aku bersedia kepalaku dipancung. Tetapi jika ayamku menang, maka setengah kekayaan Baginda menjadi milikku. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Dan akhirnya secara singkat ayam Cindelaras mengalahkan ayam dari raja. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda? Ayo ayamku, berkokoklah. Kukuruyu. Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Benarkah itu? Benar, Baginda.
Nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah Permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada Permaisuri. Apa yang dikatakan anak ini benar, Baginda Raja. Aku telah melakukan kesalahan. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku. Aku akan buang dia ke hutan. Anakku, maafkan semua kesalahan ayahmu ini. Ya, ya, tidak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Akhirnya, Raja Raden Putra Permaisuri dan Cindelaras dapat berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama rakyat mereka untuk selamanya. Kebenaran akan mengalahkan kebatilan dan kejahatan. Kecurangan pasti lambat laun akan terlihat dan akan mengalami kekalahan di kemudian hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.